Kami sudah bersama dengan Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Profesor Dadan Hindayana. Prof. Dadan, selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Pak Denny. Pak Dadan, jadi langkah-langkah perbaikan tata kelola MBG seperti apa yang sudah disiapkan BGN, Pak? Yang pertama, ini sedang dalam proses akhir untuk Perpres tata kelola MBG ditandatangani oleh Pak Presiden. Ya. Nah, di dalam Perpres tersebut kan mengatur tata kelola MBG, keterlibatan antar lembaga kementerian dalam MBG, termasuk peran masing-masing institusi dalam pelaksanaan program MBG. Ya. Pak Dadan, kalau saya baca pedoman aturan bagi SPPG ini kan sebenarnya kan sudah sangat bagus ya dari BGN. Sebenarnya letak kelemahannya di mana, Pak, sampai muncul kemudian kasus-kasus yang seperti terjadi beberapa waktu terakhir ini begitu, Pak Dadan? Ya, begini kan seringkali deviasi itu terjadi di tingkat pelaksanaan. Ya. Jadi, memang kita akui pengawasannya harus semakin ketat dan oleh sebab itu kami koordinasikan lebih intensif, terutama untuk SPPG yang baru beroperasi. Kita sekarang betul-betul kita kendalikan dan terutama juga dalam jumlah memberikan penerima manfaat yang selalu harus bertahap, tidak boleh langsung, dan juga mereka betul-betul harus mematuhi SOP yang sudah ditetapkan terkait misalnya pemilihan bahan, pembelian bahan baku, terutama juga di waktu processing, dan karena kuncinya ada di waktu processing tersebut. Prosesing maksudnya waktu memasaknya begitu ya, Pak? Termasuk juga deliverynya begitu ya, Pak Dadan ya? Iya, betul. Karena sebetulnya kan kami sudah menetapkan mulai dari masak sampai ke penerima manfaat itu kan tidak boleh lebih dari 6 jam. Ya. Bahkan sebetulnya kita menginginkan 4 jam itu sudah terjadi. Di SPPG yang sudah lama beroperasi dan memiliki ahli masak yang terampil, kan mereka bisa mengatur dengan baik. Katakanlah untuk yang dikirim jam 7:30, mereka masaknya jam 2 atau jam 3. Untuk yang dikirim jam 9, mereka masaknya jam 4. Kemudian yang dikirim 11:30 itu masaknya jam 6. Dan itu untuk yang lama sudah terjadi. Ini kan banyak kasus kejadian untuk yang baru-baru. Sehingga mereka mengambil jalan pintas, masaknya supaya tidak terlalu repot malam hari. Jadi itu prosedur-prosedur yang dilanggar. Jadi sangat jauh antara waktu memasak dengan waktu anak-anak menerima makanan itu terlalu jauh begitu ya, Pak Dadan ya? Ya, betul. Jadi indikator kejadian itu adalah indikator penyimpangan. Ya. Tapi mekanisme pengawasan ke depannya, Pak, agar hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi, seperti apa nanti mekanismenya, Pak Dadan, pengawasannya? Ya, kami sekarang sudah sepakat dengan Kementerian Kesehatan dan juga BPOM bahwa ada pengawasan internal, ada juga pengawasan eksternal. Nah, pengawasan internal dilakukan oleh Badan Gizi sendiri, di mana setiap hari itu harus ada checklist yang dibuat dan dilaporkan. Kemudian nanti secara mingguan diacak, diawasi oleh Kementerian Kesehatan dan juga BPOM terkait dengan tata pelaksanaan prosesi produksi makanan tersebut. Iya, berarti ini memang harus ada peran serta aktif juga dari dinas-dinas daerah kalau begitu, Pak Dadan ya? Ya, tentu saja dengan peraturan presiden yang akan keluar, itu termasuk juga mengatur peran fungsi pemerintah daerah di dalam program makan bergizi ini. Ya, nah Pak, ini soal sertifikat layak higien dan sanitasi yang disampaikan oleh Pak Zulhas menjadi syarat wajib, tidak hanya bersifat administratif lagi. Nah, kemarin kami sempat wawancara Pak dengan berbagai daerah begitu ya. Ternyata memang cukup banyak kan yang belum memiliki LSHS. Ya. Nah, sebenarnya waktu awal itu Pak, SPPG itu ada, kenapa ini tidak menjadi sebuah kewajiban begitu, Pak Dadan? Ya, sebetulnya kami sudah mengeluarkan surat keputusan badan untuk persiapan sertifikasi. Karena ada 2 sertifikasi yang kami akan adakan. Yang pertama adalah sertifikasi layak higien dan sanitasi, dan juga satu lagi adalah HACCP. Ya, jadi keduanya kan harus ada, yang satu untuk aspek fasilitas lingkungan, yang satu lagi untuk keamanan pangan, processing. Jadi itu memang sudah kami persiapkan, dan seluruh
SPPG yang sudah kita verifikasi berjalan itu sebetulnya sudah kita checklist bagian-bagian itu, sehingga kalau nanti mereka mengajukan sertifikasi itu mereka sudah tidak kesulitan lagi. Jadi kami sudah persiapkan dari awal untuk hal Ya. seperti itu. Sekarang ini dari total SPPG yang ada, baru berapa persen Pak yang punya SLAS itu? Ya, ini tiap hari berkembang terus. Tadi awalnya kan ada 83, kemarin Ya. saya dapat laporan sudah 190, mungkin hari ini mungkin sudah bertambah lagi, dan kami memiliki target dalam waktu sebulan SLAS ini untuk seluruh SPPG yang sudah operasional bisa diselesaikan. Iya. Nah, dari ribuan SPPG yang belum memiliki LSIS itu, ini tetap beroperasi, pendampingannya bagaimana Pak Dadan? Ya, kita kan sekarang mobilisasi sarjana penggerak pembangunan Indonesia Ya. yang ada 30.000 itu kan 20.000 belum melaksanakan atau memegang satuan pelayanan pemenuhan gizi. Jadi mereka sekarang kita perbantukan untuk ikut mengawasi SPPG yang sudah operasi agar pengawasannya lebih intens. Ya. Nah, tapi sejauh mana kemudian nanti evaluasi rutinnya Pak terhadap SPPG meskipun mereka sudah punya SLAS begitu ya, operasionalnya. Kalau ada yang melanggar juga ketegasannya seperti apa dari BGN Pak? Ya, setiap kali ada melanggar pasti kami akan evaluasi Ya. kami akan stop seluruh beroperasi sampai mereka mampu melakukan pemenuhan standar yang kita tetapkan. Jika dilihat itu sudah penuhi dan sudah aman, dan terutama untuk yang pernah kejadian juga ada aspek yang harus mereka lakukan, di mana mereka juga harus membuat kegiatan meyakinkan kembali penerima manfaat apakah mau menerima manfaat kembali atau tidak, karena setiap kali kejadian kan pasti ada yang trauma ya. Setiap kali kejadian kan ada yang tersakiti, setiap kali kejadian ada orang tua yang khawatir, setiap kali kejadian ada kepercayaan publik yang terganggu, dan mereka harus mampu mengembalikan aspek kepercayaan tersebut. Ya. Setelah itu mampu baru kita persilahkan untuk operasi kembali. Pak Dadan bisa menyampaikan kembali mungkin ke masyarakat ya. Ini kan juga penolakan dari wali murid kan juga sudah muncul ya di berbagai daerah termasuk juga di media sosial begitu. Nah, ini bagaimana Pak Dadan menanggapi penolakan itu, kemudian juga bisa menyampaikan kenapa MBG tetap harus berlanjut, Pak? Ya gini, program makan bergizi ini adalah salah satu bentuk intervensi pemerintah di dalam pemenuhan hak penerima manfaat atas menu dengan gizi seimbang. Kita tahu bahwa 60% anak Indonesia itu tidak punya akses terhadap menu dengan gizi seimbang. 60% anak Indonesia itu kan tidak mampu beli susu. Dan mereka itu adalah generasi penerus kita yang 20 tahun kemudian akan menjadi tenaga produktif kita yang akan menjadi pemimpin kita yang harus kita persiapkan. Jadi kalau kita tidak intervensi dari sekarang, kita khawatirkan tenaga kerja produktif di 20 tahun ke depan itu kurang berkualitas, sehingga kita lakukan program ini, kita berikan hak mereka yang harus mendapatkan akses terhadap menu gizi seimbang agar tumbuh sehat, kuat, cerdas, dan ceria. Ya, tapi BGN tetap akan menjamin ke depannya bahwa kasus yang kemarin terjadi paling tidak bisa dikurangi ataupun sama sekali tidak terjadilah begitu ke depannya, Pak Dadan ya? Ya, target kita kan tidak ada kejadian. Tidak ada kejadian begitu ya? Kejadian, karena kita ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan kita usahakan agar kejadian itu tidak ada. Ya, baik kalau begitu. Pak Dadan, terima kasih banyak Pak. Kami nantikan perkembangan dari BGN. Sama-sama. Selamat pagi Pak Dadan. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Profesor Dadan Hindayana.